Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal muhtaram, yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah yang berada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah dan para jamaah pengajian Ba'dal Maghrib yang berada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah. Dan ini saya hormati para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian malam hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu mencintai sesama muslim. Untuk itu apabila nanti para jamaah yang hadir di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah ini ingin bertanya, bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhoillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak kajian pada malam hari ini bersama-sama dengan beliau guru kita Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dalam acara kajian ba'da sholat maghrib yang kemarin libur karena bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi Ustadz Faiz menyampaikan bahwa tema kali ini adalah mencintai sesama muslim. Mungkin ini kaitannya juga masih dalam suasana bulan Syawal, di mana kita
kemarin itu melaksanakan, menyaksikan apa yang disebut sebagai halal bil halal. Saling memaafkan dan juga saling meminta maaf. Gitu. Pertama, saya memulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wa ana lakum nasihun amin. Hanyalah pembenci nasihat yang terpercaya bagi kamu sekalian. Jadi hanyalah pemberi nasihat, bahwa Nabiullah Hud itu mengatakan kepada umatnya bahwa saya ini semata-mata hanyalah memberi nasihat kepadamu. Dan nasihat saya ini bisa dipercaya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ada satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Yang artinya kalian itu belum beriman, atau imanmu itu belum sempurna, sehingga hawa nafsumu itu mau tunduk dengan apa-apa yang datang dari saya, kata Nabi. Jadi yang namanya keimanan, yang namanya orang beriman, itu harus mensisihkan yang namanya hawa nafsu demi untuk mengikuti aturan-aturan dari agama yang sumbernya datangnya dari Allah dan Rasulullah. Nah, kenapa ini disampaikan? Karena manusia itu kalau sudah tergiring oleh hawa nafsu, maka semuanya ini menjadi kacau. Semua menjadi kacau. Kita ambil contoh bagaimana peristiwa Qabil dan Habil. Itu ya. Itu kan karena si Qabil ini tidak mampu menguasai hawa nafsunya sehingga sampai membunuh Habil. Tentunya kalau misalnya dia ditanya, dia pasti akan memberikan alasan. Walah ngene ya, wah dia begini. Jadi dalam versi nafsunya, orang yang sudah melampiaskan amarahnya itu puas. Tapi sesungguhnya hal yang demikian itu siapa yang diuntungkan? Tidak lain adalah setan. Ya. Bagaimanapun juga Islam tidak memperbolehkan perselisihan yang berujung dengan permusuhan. Silakan berselisih. Ya, berselisih faham itu menjadi satu rahmat kalau kata Nabi. Ikhtilaful a'immati rahmah. Jadi perbedaan di dalam umat ini atau perbedaan antar madhab ini menjadi rahmat.
Kalau kita perhatikan bahwa misalnya madzhabul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal, ini keempat ini saling berhubungan. Misalnya Imam Malik itu muridnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki, Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Tapi keempat-empat ini ada di dalam beberapa hal ini berbeda. Yang ini begini menurut ini menurut ini begini berbeda. Sekalipun berbeda, mereka tidak ada yang bermusuhan, saling menghujat, saling menfitnah, tidak ada. Kalau naik lagi misalnya, para sahabat, mereka juga berbeda di dalam memahami hukum-hukum. Misalnya, ada kelompok sahabat yang kalau baca Fatihah itu baca Bismillah. Ada yang tidak baca Bismillah. Jadi Fatihah yang dengan Bismillah itu bukan perbedaan antara orang NU dengan Muhammadiyah, tapi dari dulu sudah ada. Tapi mereka tidak ada yang namanya bermusuhan, saling menjauhi dan sebagainya, tidak. Karena mereka tahu bahwa permusuhan itu yang keladinya adalah setan. Begitu. Ya. Nah, turun ini sampai sekarang ini masih yang namanya perbedaan itu tidak bisa disamakan. Misalnya lagi, bagaimana penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Ya, yang satu bersikukuh menggunakan patokan hisab. Yang satu bersikukuh harus dengan ditambah ru'yah. Tapi di antara mereka ulama-ulama yang arif, gak ada yang terus bermusuhan. Nah, yang arus-arus bawah inilah mereka-mereka yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, akhirnya mereka, kalau sudah seperti itu, siapa yang diuntungkan? Satu, setan. Yang kedua, orang yang tidak senang dengan Islam. Jadi artinya begini, yang tadi saya sampaikan. Orang yang beriman itu, maka dia harus bisa membuktikan taatnya kepada aturan Allah, sekalipun hawa nafsunya itu tidak srek. Sekalipun hawa nafsunya tidak srek. Dan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika sahabat-sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya ini harus mensikapi agama? Maka Nabi, kalau kamu belum bisa mengatakan sami'na wa ata'na, maka kalian belum beriman. Nah, turunlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang yang beriman, kalau aturan agama sudah diturunkan oleh Allah, maka wajib bagi kita sami'na wa ata'na. Sekalipun ya turunnya keputusan itu tidak menguntungkan kita. Misalnya, kalau dalam Islam itu
bagi waris laki dan perempuan itu kan beda. Kalau laki 1, perempuan separuh. Kan begitu. Para wanita-wanita ini juga diuji oleh Allah. Bagaimana keputusan ini? Ini yang memutuskan bukan manusia. Bukan Nabi Muhammad, tapi Allah Rabbul Alamin. Perempuan-perempuan ketika mendengar seperti itu tidak mengatakan, "Loh, kok nggak adil? Lanang siji kok aku separuh." Begitu. Belum beriman. Apa hikmahnya? Nanti itu terserah Allah. Nah, yang beriman bagaimana? Sami'na wa ata'na. Karena apa? Kita ini hidup ini kan muara utamanya adalah mencari ampunan Allah. Begitu. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita ini sadar bahwa kita ini kan kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah ini enggak ada campur tangan yang lainnya. Ya, enggak ada yang membela ini begini, kalau salah ya ketok salah, kalau benar ya ketok benar. Sementara kita ini sebagai manusia menyadari yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Nah, yang baik bagaimana? Ya sudah. Kalau sudah diputuskan ya sami'na wa ata'na. Nah, kembali sekarang ini dalam tema kali ini, yaitu mencintai sesama muslim. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya saling mencintai, saling menyayangi. Ya, saling menyayangi. Gak usah banyak orang, gak usah banyak orang. Dalam rumah tangga saja. Dalam rumah tangga itu misalnya ada keluarga itu 3 atau 4. Kakak adik 4 orang saja, enggak usah banyak-banyak. Tidak rukun. Bagaimana suasana di rumah itu? Wanas. Ya. Apakah terus kalau kamu yang menang terus kamu bangga? Apakah kalau kamu menghajar orang terus kamu bangga? Apa kamu tidak berpikir siapa yang kamu hajar itu? Sing mbok jotosi kuwi kan dulurmu dhewe. Apa kowe ora mikir deknen kowe benjut bengi geru-geru rasa turu. Kan begitu. Nah, kalau kita berpikir dengan nafsu wis ben rasakno. Wah kan ngono kuwi. Perlu modaro pisan wae. Ora urusan. Coba. Kalau misalnya orang yang dipukul, yang dicotos itu punya istri, punya anak, kira-kira bagaimana? Ya. Jadi kalau mengedepankan emosi, amarah, nafsu, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kamu ini belum beriman. Ya, sehingga kalau hawa nafsumu sudah mau tunduk terhadap apa-apa yang datang dari aku. Nah, kemudian disambung lagi dengan satu hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ya, ini yang berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Anas. Ya, kemudian
dipopulerkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadis ini sahih. Ya. Mau siapapun, alasan apapun, yang namanya orang Islam itu, ya kata Nabi, hatta yuhibba li akhih, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Begitu. Nah, kita kalau ngelihat fenomena di zaman sekarang ini ya, ini terlepas dari pro kontra, ya, dan saya juga tidak tidak ikut-ikut aktif dalam urusan ini misalnya. Ya, dalam urusan misalnya ini, kebetulan di medsos ini kan ramai tentang pembatalan Ba'alawi. Ya. Apa yang kita lihat sudah tidak sehat. Ya karena mau didorong dengan kebencian, dengan nafsu, sehingga nek wong Jawa ngarani wis siji selinate. Wis menceng. Ya. Jadi mereka yang taruhlah misalnya yang menuduh Ba'alawi itu palsu. Ya sudah, saya palsu, nggak usah diakui. Tapi apa yang terjadi? Oh, begini, modal. Yang itu semua dilarang oleh Islam. Ya, semua dilarang oleh Islam. Kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis di sini, bagaimana orang-orang yang seperti itu? Baik yang dari pihak di sini maupun pihak di sini. Jadi ini yang membatalkan, ini yang mungkin tidak terima, ya, terus sama-samalah bahasanya. Di antara mereka ada yang, oh ya sudah, berarti palsu, sudah selesai. Di sini juga begitu, wis rasa dilayani. Tapi ada yang ini, breng terus. Dan itu sudah tidak sehat. Kata Nabi ini, kamu belum beriman. Sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu. Ini alasannya, ini soalnya begini, menipu, begini. Ujung-ujungnya, intinya adalah pecah. Dan perpecahan itu adalah settingan dari setan, laknatullah. Sing guyu-guyu setan. Ya, sing seneng setan, sing lega setan, dan orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Begitu. Ya seneng Islam berkali-kali mau dihancurkan, ulama mau dihancurkan, lah kok ki ana dulure dhewe sing ngancurke, ya wis karek di kipasi tok, pit obong. Terlepas dari siapa yang benar, siapa yang salah, yang namanya permusuhan itu dilarang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu agama Islam. Wala tafarraqu, jangan berpecah-pecah. Islam itu bisa mencapai zaman keemasan itu karena dipuji oleh Allah, ruhama'u bainahum. Mereka saling kasih sayang di antara
orang-orang Islam. Nah sekarang ini ya Allah, pecah belah, ya, ono sing ngompori, dan sudah tidak sehat karena didorong dengan emosi hawa nafsu, di mana nafsu itu adalah anak emasnya setan. Jadi anak emasnya setan itu nafsu. Setan tidak akan bisa menggoda manusia kalau manusia itu mampu menguasai hawa nafsu. Contohnya bagaimana? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu punya nafsu enggak? Punya. Tapi karena nafsu sudah setan enggak bisa masuk. Nabi marah enggak? Marah Nabi. Tapi marahnya Nabi itu bukan karena didorong dengan hawa nafsu. Ngamuke Nabi ora kaya ngamuke aku. Nek ngamukku paling ora ya ono kalimat goblok kowe ya. Bodoh kowe ya. Tapi tidak. Ya. Nabi pernah marah dengan Siti Aisyah. Marahnya bagaimana? Ketika Nabi sholat, pikirnya Siti Aisyah itu kalau mau lewat itu dikasih satir. Nah, satir itu mau jari ono gambare manuk. Ditutup. Siti Aisyah lewat gitu. Nabi marah. Marahnya Nabi bagaimana? Hai Aisyah, apa kamu tidak tahu bahwa gambar itu menjadikan hatiku gelap? Gitu. Kalimatnya tuh enak. Nah, coba nek awe dhewe sing ngamuk ngono kira-kira piye? Bodoh ya, goblok wis ngerti tak kandhani ya ngono ta. Goblok bodoh kan wis wong wedok iki lho mbok salah nek digoblok-goblok iki ya tetep gitu ya. Maka setan enggak bisa masuk karena Nabi menguasai hawa nafsu. Nah ini enggak, nafsu malah dikedepankan. Yang terjadi coba, kiai ini ngelek-ngelek iki. Masya Allah, sudah keluar jalur. Ya, sudah keluar jalur. Kalau saya mengamati loh ya, lah yo. Nek kaya awake dhewe kuwi karo kelas Mbah Maimun Zubair kan wis awake dhewe lah wis merem lah carane lah apa dawuh beliau wis sami'na wa ta'na. Meneh munggah meneh dawuh Syekh Nawawi Al-Bantani wis ora anggo takon dan iki hadise pripun wis ora usah. Ya, ndelok Syekh Nawawi kok koyok ngono ya wis. Ndelok ngendikane Mbah Khalil Bangkalan misale ngendika ngene wis ora nggo takon iku kitab teng pundi wis ora usah. Karena kita yakin kealimannya. Saiki ditabraki. Itu kan karena nafsu yang tidak diredam sehingga apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditabrak. Nah, bagaimana kalau menurut hadis ini? La yu'minu, belum beriman. Tidak sempurna imanmu. Begitu, ya. Wis. Cepat waktunya iki. Mungkin ada yang mau bertanya ya. Lali ngobrol terus. Baik, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh beliau Habib Ja'far Al-Musawwa berkaitan dengan mencintai sesama muslim. Silahkan para jamaah yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan kepada guru kita beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Silakan jamaah yang mau bertanya, bapak-bapak, mas-mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Ya. Berkaitan dengan tema mencintai sesama muslim, ini ada kasus, yaitu ada seorang yang salah kepada orang lain, tapi dia sudah berusaha untuk minta maaf dengan tulus dan berulang kali, tapi yang disalah ini belum bisa untuk memaafkan. Nah, itu untuk besok di akhirat itu, apakah yang belum memaafkan itu bisa menuntut orang yang bersalah tapi sudah memaafkan, sudah minta maaf, atau sebaliknya orang yang salah sudah minta maaf, sudah minta maaf secara tulus, bisa menuntut balik kepada orang yang disalahi bahwa dulu di dunia sudah minta maaf secara tulus. Apakah bisa demikian, Beb? Atau sebenarnya apa yang terjadi besok begitu, Beb? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang berbuat salah itu kan berkategori, bertingkat-tingkat. Ya. Kalau saya misalnya salah dengan Ustadz Faiz misalnya, pas salaman terus saya melengos, ya, ini salah. Atau saya pernah di depan banyak orang, saya mengatakan, Ustadz Faiz ini wongnya goblok kok, ora iso popo. Itu lagi, gitu ya. Atau ada kesalahan yang lebih tinggi lagi, yaitu ada kaitannya dengan materi. Ustadz Faiz tak hapusi duitnya 10 juta misalnya. Nah, ini ada kategorinya seperti itu. Kalau tentang tadi saya salaman kok melingos itu ya, cukup saya minta maaf. Ya, dan Ustadz Faiz harus memberikan maaf. Wong cuman kuwi tok, ora ono wong ngerti kok. Tapi kalau yang tadi saya ngomong Ustadz Faiz ini bodoh, goblok, sak macem pasti Ustadz Faiz tidak mudah menerima. Lho kok njaluk maaf tok iki piye? Wong ngertine aku iki bodoh, ngawur, ruwet. Ya kowe kudu bahasanya apa kowe? Konferensi pers, klarifikasi bahwa saya minta maaf. Harus begitu. Jadi jangan dituntut, misalnya orang harus minta maaf harus dimaafi seketika. Loh, nek urusannya karo duit utang barang terus piye? Anu ya, nalaidin faizin ya, sah kosong-kosong. Lah utangmu 1 juta terus yo piye? Ya wis mbok maafi, ora iso. Bagaimana orang seperti itu kalau dia tidak mau bayar, ya tetap nanti dituntut. Tapi kalau kaitannya dengan yang tidak berdampak, orang yang sudah minta maaf, kalau dia tidak memaafkan, nanti kita sudah selesai di hadapan Allah. Tapi kalau yang terkait dengan tadi, ada embel-embelnya tadi, ya kita harus berusaha memenuhi. Ya, bagaimana supaya masyarakat ini bisa paham terhadap, atau bisa tahu bahwa saya ini hanya menfitnah saja, itu. Ya, makanya ya nek salah gitu sing berat-berat lah ngono kuwi. Karena nanti dituntut di akhirat nanti. Tapi kalau kita salah biasa-biasa saja, misalnya kadang ngomong ceblung, enggak enak dan sebagainya yang tidak berdampak, itu kita minta maaf. Kalau yang dimintai maaf itu tidak mau memaafkan, ya kita sudah gugur kewajiban kita. Itu ya. Jadi kalau ada masalah-masalah tadi yang berkait dengan materi ya harus dibayar. Itu ya, apalagi misalnya utang 1 juta sudah 20 tahun yang lalu. Wah, saiki 1 juta iki zaman biyen kan wakeh. Ora iso kok mbok kon halal kayak iki piye. Zaman aku rekoso, mbok hapusi ya. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, saya hamba Allah izin bertanya. Ini keluarga saya, Beb. Saya punya saudara yang beda agama dengan saya. Yang beda agama itu dengan saya orangnya baik, akhlaknya juga baik. Tetapi ada saudara saya yang seagama, malah sifatnya
kebalikannya. Sehingga saya lebih senang atau lebih cinta dengan saudara saya yang beda agama. Apakah sikap saya itu salah? Matur suwun, Bib. Ya. Saya kira itu satu hal yang wajar ya. Hal yang wajar bahwa manusiawi lah. Orang itu kalau mendapatkan sikap yang baik maka dia akan senang untuk bergaul. Jadi artinya kalau temanya ini adalah mencintai sesama muslim itu bukan berarti terus wis pokoknya gelem ra gelem iku kudu apik, muslim jahat ya tetap kudu. Artinya bukan begitu. Kalau toh ya misalnya kita menghadapi seorang Islam yang tidak baik, jangan sampai kita ini memusuhi. Ya. Kita diperbolehkan kita ini menjauh. Menjauh bukan karena kita memutus silaturahim. Karena kalau kita dekat itu malah jadi konflik. Omongan itu nyelelek, anggur ketemu kuwi nyelekit. Ya. Saya punya family, ya. Itu nek ngomong Masya Allah, wis nyelekitin karuan. Dan sengaja saya menjauh. Karena kalau saya dekat itu ya wis mesti ngono kuwi. Ya. Apa namanya, atau kadang-kadang begini, kadang-kadang, nah ini wong Kalungan ya, wong Kalungan kuwi jarang orang di Kalungan itu tukang beca itu ngomong basa iki jarang, nggih Pak ya, ngomong wis ngoku, itu karo ning kene tukang beca iki basa, ning kono kuwi ora, ya, bagi kita ini kok ora ono akhlake to iki, bagi mereka itu sama. Saya punya family sudah karakternya seperti itu, ning rodok nyelekit pisan. Jadi aku nek lunga ning kono kuwi ya nek ora kepeksa ora mampir. Banyak family saya di Kalungan tuh banyak. Itu. Kadang-kadang kalau normal saja kita ini kuwi. Jadi itu wajar, ya. Artinya kalau kita punya saudara, punya family yang non muslim, kita jadi akrab, enggak masalah. Selama itu berkaitan dengan urusan-urusan dunia, ya ngobrol biasa. Ale wong Islam di sini anggur ngobrol sithik ngono kuwi ora percaya. Oh, delono kowe ngene-ngene. Wah, ya wis. Kok kaya ngono kuwi mbok cedhaki yo isine teratap jantungan itu. Ya. Jadi yang penting niat kita tidak memutus silaturahim. Menjaga konflik itu justru malah ibadah. Wis tak cedhaki ora iso meneh. Wis tak selondoi ndak bisa. Ada sahabat yang lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sudah begini tapi dia malah memusuhi. Saya ini sudah begini, kata Nabi, sabar. Ya, sabar. Keburukannya dia itu adalah pahalamu. Wis ben, wis ngono kuwi tapi sabar. Nah, sabar itu kan kalau kita nyedak terus ya meletus. Ya. Gue teko kene nopo? Anggone iki jajal. Diparani ado-ado, kowe kok teko kene nopo? Masya Allah. Kok dikira ya aku meh ngemis kowe ora, kita ini teko nyambangi sedulur malah dene kene ngono. Akhire ngono kuwi akhire ya wis ora usah ditekani, sing penting pokoknya kita tetap mengakui kuwi dulurku, kuwi familiku. Ayo cedak geger terus. Betul enggak? Ayo. Wis tutup. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berkah manfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.